Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fiska Aurelia Eviolina dengan NIM 211011142 dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Melia Ariska Striawati dengan NIM 21110111083 dari S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ica Nusa Fitri dengan NIM 21110111077 dari S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sylvia Dila Putri dengan NIM 21110111057 dari S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yovan Acara Jusnin Akbar dengan NIM 21110111062 dari Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember. Sebelumnya, apa sih pengertian dari asam dan basa itu? Nah, asam itu ada banyak definisinya. Paling sederhana itu adalah definisi dari Arrhenius, di mana asam itu adalah suatu zat yang meningkatkan konsentrasi ion H+ ketika dilarutkan di dalam air. Sedangkan basa adalah suatu zat yang menurunkan konsentrasi ion H+ ketika dilarutkan di dalam air, atau bisa juga meningkatkan ion OH-. Jadi, ketika nanti kita belajar asam, kita biasanya akan ketemu nih dengan HCl, yang kalau dilarutkan dalam air bisa menjadi H+ ditambah Cl-. Terus, NaOH kalau dilarutkan dalam air menjadi Na+ ditambah OH-. Nah, kira-kira seperti itu kalau definisi dari Bapak Arrhenius ini. Tapi ada lagi definisi yang berbeda, yaitu dari Bronsted-Lowry, di mana asam itu adalah pemberi donor atau proton, sedangkan basa adalah penerima atau aseptor proton. Yang ketiga ini yang lebih luas lagi, itu adalah menurut si Lewis. Menurut beliau, asam adalah penerima pasangan elektron dari basa, dan basa adalah pemberi pasangan elektron kepada asam. Salah satu contoh asam adalah asam hidroklorida atau HCl yang berionasi dalam air membentuk ion-ion hidrogen atau H+ dan ion klorida atau Cl-. Demikian juga asam karbonat atau H2CO3 berionisasi dalam air membentuk ion H+ dan ion bikarbonat atau HCO3-. Asam ini dibagi menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah asam yang berdisosiasi dengan cepat dan terutama melepaskan sejumlah besar ion H+ dalam larutan. Contohnya adalah HCl. Selanjutnya adalah asam lemah. Asam lemah mempunyai lebih sedikit kecenderungan untuk mendisosiasikan ion-ionnya. Oleh karena itu, kurang kuat dalam melepaskan H+. Contohnya adalah H2CO3. Selanjutnya adalah pengertian dari basa. Basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Sebagai contoh, ion bikarbonat atau HCO3- adalah suatu basa karena dia dapat bergabung dengan satu ion hidrogen untuk membentuk asam karbonat atau H2CO3. Protein-protein dalam tubuh juga berfungsi sebagai basa, karena beberapa asam amino yang membangun protein dengan muatan akhir negatif siap menerima ion-ion hidrogen.
protein hemoglobin dalam sel darah merah, dan protein dalam sel-sel tubuh yang lain merupakan basa-basa tubuh yang paling penting. Untuk basa juga dibagi menjadi dua, yaitu basa kuat. Ialah basa yang bereaksi secara cepat dan kuat dengan H+. Oleh karena itu, dengan cepat menghilangkannya dari larutan. Contoh yang khas adalah uhamin yang bereaksi dengan H+ untuk membentuk air atau H2O. Selanjutnya adalah basa lemah. Basa lemah yang khas adalah HCO3- karena HCO3- berikatan dengan H+ secara jauh lebih lemah daripada uhamin. Kebanyakan asam dan basa dalam cairan ekstraseluler yang berhubungan dengan pengaturan asam basa normal adalah asam dan basa lemah. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekuler umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH yang sangat rendah. Walaupun produksi akan terus menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah sangat banyak, ternyata konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar rendah pH 7,4. Derajat keasaman atau pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yakni paru-paru dan ginjal. Paru-paru berperan dalam pelepasan ekskresi CO2 dan sedangkan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Pengaturan keseimbangan ion hidrogen dalam beberapa hal sama dengan pengaturan ion-ion lain dalam tubuh. Sebagai contohnya, untuk mencapai homeostatis harus ada keseimbangan antara asupan atau produksi ion hidrogen dan pembuangan ion hidrogen dari tubuh. Dan seperti pada ion-ion lainnya, ginjal memainkan peranan kunci dalam pengaturan ion hidrogen. Akan tetapi, pengaturan konsentrasi ion hidrogen cairan ekstraseluler yang tepat melibatkan jauh lebih banyak daripada eliminasi sederhana ion-ion hidrogen oleh ginjal. Terdapat juga banyak mekanisme penyangga asam basa yang melibatkan darah, sel-sel, dan paru-paru yang perlu untuk mempertahankan konsentrasi ion hidrogen normal dalam cairan ekstraseluler dan intraseluler. Konsentrasi ion hidrogen dan pH cairan tubuh normal serta perubahan yang terjadi pada asidosis dan alkalosis. Konsentrasi ion hidrogen darah secara normal dipertahankan dalam batas ketat suatu nilai normal sekitar 0,00004 ml per liter. Variasi normal hanya sekitar 3-5 ml per liter, tetapi dalam kondisi yang ekstrim, konsentrasi ion hidrogen yang bervariasi dari serendah 10 ml per liter sampai setinggi 160 ml per liter tanpa menyebabkan kematian. Hipoksia jaringan dan aliran darah yang buruk ke jaringan dapat menyebabkan pengumpulan asam dan itu dapat menurunkan pH intraseluler. pH urin dapat berkisar dari 4,5 sampai 8,0 bergantung pada status asam basa cairan ekstraseluler. Contoh ekstrim dari suatu cairan tubuh yang bersifat asam adalah HCl yang diekskresikan ke dalam lambung oleh oksintik atau sel-sel parietal dari mukosa lambung. Gangguan keseimbangan asam dan basa. Ada yang tahu apa gangguannya? Yang pertama, asidosis respiratorik.
Asidosis respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernafasan yang lambat. Dalam keadaan normal, jika terkumpul karbon dioksida, pH darah akan turun dan darah menjadi asam. Tingginya kadar karbon dioksida dalam darah merangsang otak yang mengatur pernafasan, sehingga pernafasan menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Gejala pertama berupa sakit kepala dan rasa mengantuk. Jika keadaannya memburuk, rasa mengantuk akan berlanjut menjadi stupor atau penurunan kesadaran dan koma. Stupor dan koma dapat terjadi dalam beberapa saat jika pernafasan terhenti atau jika pernafasan sangat terganggu, atau setelah berjam-jam jika pernafasan tidak terlalu terganggu. Ginjal berusaha untuk mengkompensasi asidosis dengan menahan bikarbonat. Namun proses ini memerlukan waktu beberapa jam, bahkan beberapa hari. Biasanya diagnosis ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan pH darah dan pengukuran karbon dioksida dari darah arteri. Pengobatan asidosis respiratorik bertujuan untuk meningkatkan fungsi dari paru-paru. Obat-obatan untuk memperbaiki pernafasan bisa diberikan kepada penderita penyakit paru-paru seperti asma dan emfisema. Pada penderita yang mengalami gangguan pernafasan yang berat, mungkin diberikan pernafasan buatan dengan bantuan ventilator mekanik. Asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah keasaman darah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Bila peningkatan keasaman melampaui sistem penyangga pH, darah akan benar-benar menjadi asam. Seiring dengan menurunnya pH darah, pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam dalam darah dengan cara menurunkan jumlah karbon dioksida. Pada akhirnya, ginjal juga berusaha mengkompensasi keadaan tersebut dengan cara mengeluarkan lebih. Tetapi kedua mekanisme tersebut bisa terlampau jika tubuh terus-menerus menghasilkan terlalu banyak asam, sehingga terjadi asidosis berat dan berakhir dengan keadaan koma. Penyebab asidosis metabolik terdapat 3 adalah yang pertama, kelebihan produksi asam. Pada asidosis diabetik atau asidosis laktat, produksi asam dapat melebihi kemampuan ginjal untuk absorpsi dan ekskresi H+. Yang kedua, kurangnya cadangan dapar. Kehilangan ion HCO3 yang terbuang percuma melalui ginjal atau usus menyebabkan hipokarbonatremia dan asidosis metabolik. Yang ketiga, kurangnya ekskresi asam. Dapat terjadi pada penyakit ginjal kronik di mana ginjal gagal mengekskresikan asam yang diproduksi secara normal. Asidosis metabolik ringan bisa tidak menimbulkan gejala, namun biasanya penderita merasakan mual, muntah, dan kelelahan. Pernafasan menjadi lebih dalam atau sedikit lebih cepat, namun kebanyakan penderita tidak memperhatikan hal ini. Pengobatan asidosis metabolik tergantung kepada penyebabnya. Sebagai contoh, diabetes dikendalikan dengan insulin atau keracunan diatasi dengan membuang bahan racun tersebut dari dalam darah. Kadang-kadang perlu dilakukan dialisa untuk mengobati overdosis atau keracunan yang berat. Asidosis metabolik juga bisa diobati secara langsung. Bila terjadi asidosis ringan, yang diperlukan hanya cairan intravena dan pengobatan terhadap penyebabnya. Bila terjadi asidosis berat, diberikan bikarbonat mungkin secara intravena, tetapi bikarbonat hanya memberikan kesembuhan sementara dan dapat membahayakan. Alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernafasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Pernafasan yang cepat dan dalam disebut hiperventilasi, yang menyebabkan terlalu banyaknya jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan dari aliran darah. Alkalosis respiratorik dapat membuat penderita merasa cemas dan dapat menyebabkan rasa gatal di sekitar bibir dan wajah.
Jika keadaannya makin memburuk, bisa terjadi kejang otot dan penurunannya kesadaran. Pengobatan diarahkan untuk memperbaiki ventilasi. 7 preparat farmakologi digunakan sesuai indikasi. Sebagai contoh, bronkodilator membantu menurunkan spasme bronkial dan antibiotik yang digunakan untuk infeksi pernafasan. Tindakan higien pulmonari dilakukan ketika diperlukan untuk membersihkan saluran pernafasan dari mukus atau drainase pluren. Hidrasi yang adekurat diindikasikan untuk menjaga membran mukosa tetap lembab dan karenanya memfasilitasi pembuangan sekresi. Oksigen suplemen diberikan bila diperlukan. Ventilasi mekanik yang digunakan secara waspada dapat memperbaiki ventilasi pulmonari. Penggunaan ventilasi mekanik yang tidak bijaksana dapat menyebabkan ekskresi karbon dioksida yang demikian cepat sehingga ginjal tidak mampu untuk mengeliminasi kelebihan bikarbonat dengan cukup cepat untuk mencegah alkalosis dan kejang. Untuk alasan ini, kenaikan pH CO2 harus diturunkan secara lambat. Membaringkan pasien dalam posisi semivolar memfasilitasi ekspansi dinding dada. Alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basa karena tingginya kadar bikarbonat. Alkalosis metabolik terjadi jika tubuh kehilangan terlalu banyak asam. Sebagai contoh adalah kehilangan jumlah asam lambung selama periode muntah yang berkepanjangan atau bila asam lambung disedot dengan selang lambung. Pada kasus yang jarang alkalosis metabolik terjadi, pada seseorang yang mengkonsumsi terlalu banyak basa dari bahan-bahan seperti soda bikarbonat. Selain itu, alkalosis metabolik dapat terjadi bila kehilangan natrium atau kalium dalam jumlah yang banyak, mempengaruhi kemampuan ginjal dalam mengendalikan keseimbangan asam basa darah. Penyebab utama alkalosis metabolik: A. Pengguna diuretik atau tiazid, furosemid, asam etakrinat. B. Kehilangan asam karena muntah atau pengosongan lambung. C. Kelenjar adrenal yang terlalu aktif atau sindroma Cushing atau akibat. Alkalosis metabolik dapat menyebabkan iritabilitas atau mudah tersinggung, otot berkedut dan kejang otot atau tanpa gejala sama sekali. Bila terjadi alkalosis yang berat, dapat terjadi kontraksi atau pengerutan dan spasme atau kejang otot yang berkepanjangan atau tetani. Biasanya alkalosis metabolik diatasi dengan pemberian cairan dan elektrolit atau natrium dan kalium. Pada kasus yang berat diberikan amonium klorida secara intravena. Kesimpulannya, keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekular umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH yang sangat rendah. Derajat keasaman pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Terdapat dua kelainan utama dalam keseimbangan asam basa, yaitu asidosis atau alkalosis. Asidosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung asam atau terlalu sedikit mengandung basa dan sering menyebabkan menurunnya pH darah. Alkalosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung basa atau terlalu sedikit mengandung asam dan kadang menyebabkan meningkatnya pH darah. Asidosis dan alkalosis dikelompokkan menjadi metabolik atau respiratorik, tergantung kepada penyebab utamanya. Asidosis metabolik dan alkalosis metabolik disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pembentukan dan pembuangan asam atau basa oleh ginjal. Asidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik terutama disebabkan oleh penyakit paru-paru atau kelainan pernafasan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.